Shalom sahabat-sahabat Reminder for Us. Minggu ini kita akan bahas sebuah judul renungan harian yang judulnya Menjadi Petarung dalam Proses. Nah, teman-teman yang nonton podcast ini mungkin ada beberapa dari kita yang sedang ada dalam sebuah proses, teman-teman. Baik itu proses yang baik maupun proses yang kita rasa kayak kurang baik gitu, terlalu berat untuk kita jalani. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk melihat proses tersebut dari dari sudut pandangnya Tuhan. Untuk itu kita mau buka firman Alkitab kita mau buka dari Mazmur pasalnya yang ke-94 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita mulai masuk ke renungan, aku mau kasih sebuah ilustrasi, teman-teman. Jadi ada seorang ayah dan seorang anak yang ada di dekat sebuah danau gitu, teman-teman. Nah, anaknya ini punya sebuah perahu yang terbuat dari kayu yang ditaruh di pinggir danau itu, teman-teman. Jadi anaknya ini mainan dari kapal-kapalan dari kayu ini ditaruh di air di atas danaunya itu. Nah, ketika anak itu lagi naruh kayunya itu di situ, perlahan demi perlahan tuh gelombang-gelombang kecil yang ada di air itu tuh membawa si perahu tersebut makin menjauh dari anak tersebut. Nah, akhirnya karena anak tersebut tangannya udah tidak dapat menggapai lagi perahunya tersebut, mainannya tersebut, akhirnya si anak meminta tolong kepada si ayah dengan harapan ayahnya dapat mengambil perahu itu dan membawa perahu tersebut kembali kepada anaknya. Nah, anaknya bilang, "Pak, tolong dong ambilin perahu itu, tangan aku itu udah nggak sampai buat ngambil si perahu ini." Nah, tapi yang dilakukan ayahnya uniknya adalah bukan mengambil perahu tersebut, tetapi justru ayahnya malah mengambil batu, teman-teman. Nah, ketika ayahnya ini mengambil batu, si anak tuh terheran-heran, loh kok bukannya malah mengambil perahu aku, malah mengambil batu. Nah, papanya ini melemparkan batu tersebut sekitar 10-15 cm di belakang dari perahu kayu tersebut, teman-teman. Jadi batunya ini dilemparkan sampai memunculkan gelombang-gelombang kecil di air. Jadi ketika batunya ini dilemparkan 10-15 cm di belakang perahu tersebut, kan akan muncul gelombang-gelombang tersebut, gelombang-gelombang kecil itu. Nah, gelombang-gelombang kecil itu yang membawa si perahunya yang tadinya jauh bergerak mendekati si anak tersebut, sampai akhirnya mainan itu bisa diambil lagi, makin mendekat ke anak tersebut dan bisa diselamatkan. Yang tadinya mungkin kelihatannya dia semakin menjauh dan mungkin akan tenggelam, tapi karena bantuan batu tersebut, timbukan batu tersebut, perahunya jadi semakin mendekat gitu, teman-teman. Nah, di sini kita belajar kalau misalkan kita lihat proses dari kacamatanya si anak, itu ngerasa kalau ketika kita dalam sebuah proses, kok malah dilemparin sih gitu, kok malah dihajar sih gitu, kok malah dilemparin batu, kenapa nggak diambil aja kayak gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi orang tua tersebut melempari batu kepada perahu tersebut ya karena supaya muncul gelombang-gelombang untuk bisa menyelamatkan perahu tersebut, teman-teman. Begitu juga yang kita alami dalam kehidupan kita, teman-teman. Kadang kita melihat apa yang Tuhan lakukan seperti apa yang Bapak tersebut lakukan. Kok dari kacamata kita kok malah dilempari, kok malah dibiarkan dia ikut arus kayak gitu. Padahal Tuhan sedang melakukan sesuatu, teman-teman. Terkadang kita juga seperti anak tersebut. Ketika kita bilang sama Tuhan, "Tuhan tolong dong, aku ada permasalahan pergumulan ini, tapi yang Tuhan izinkan malah bukan yang seperti yang kita minta gitu kepada Tuhan." Tapi teman-teman, kita mau belajar di sini bahwa sudut pandangnya itu ada dua, dari si anak dan dari si ayah. Begitupun dengan kita, teman-teman, dari sudut pandang kita dan dari sudut pandang Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin secara mata manusia kita melihat itu ada sebuah proses yang berat untuk kita lalui. Ketika kita minta tolong A, malah kita dapat pergumulan baru kayak gitu. Tapi percayalah, teman-teman, ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu, ketika Tuhan sedang bekerja, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, semua itu bukan untuk menghancurkan kita, teman-teman, tapi semua itu untuk memproses kita, membentuk kita menjadi seorang yang lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Sama seperti tadi perahu yang dilempari batu oleh ayah tersebut, ayah si pemilik
mainan tersebut, kelihatannya tuh batunya untuk membinasakan dia, padahal enggak, untuk membawa si perahu tersebut lebih mendekat lagi ke yang punyanya, kayak gitu. Jadi enggak semakin jauh dan akhirnya tenggelam, tapi justru menyelamatkan perahu tersebut supaya tidak tenggelam. Nah, begitupun hajaran Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Hajaran yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita bisa dalam bentuk pergumulan, bisa dalam bentuk masalah dalam hidup kita, dan dalam bentuk apapun itu. Tapi percayalah bahwa hajaran yang Tuhan kasih ke kita itu semua adalah bentuk pendisiplinan dari Tuhan kepada setiap kita, teman-teman, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tujuannya pasti supaya kita lebih mendekat lagi sama Tuhan gitu, teman-teman. Nah, kadang kita mikir bahwa tapi proses yang aku alami itu menyakitkan. Benar bahwa setiap pukulan dan hajaran itu menyakitkan, pasti menyakitkan. Tapi percayalah teman-teman, di balik semua itu, di balik setiap proses yang kita alami, di balik setiap penderitaan yang kita jalani, percayalah bahwa Tuhan itu membawa kebaikan buat kita. Percayalah bahwa Tuhan itu sedang memproses kita untuk menjadi seseorang, menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Jadi ketika saat ini mungkin ada beberapa dari kita yang kita sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami tantangan, percayalah bahwa semuanya itu bukan, maksud Tuhan itu bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghukum kita, bukan. Tapi lebih daripada semuanya itu, Tuhan punya maksud untuk memproses kita menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi di matanya Tuhan. Jadi ketika kita mengalami berbagai macam proses dalam hidup kita saat ini, ketika kita ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu sedang membentuk kita, teman-teman. Tuhan itu sedang mendisiplinkan kita. Jadi saat ini untuk kita semua yang mungkin dalam pergumulan, sedang dalam sebuah pergumulan, sedang dalam berbagai macam problem dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu sedang membentuk kita, teman-teman. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi teman-teman, hari ini siapapun kita yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami hari-hari yang berat belakangan ini, percayalah bahwa Tuhan sedang berproses atas kamu, dan Tuhan belum berhenti bekerja atas setiap kehidupan kita, teman-teman. Terus berjuang, terus menjadi pejuang dalam proses, terus jalani segala sesuatunya, terus menjalani segala sesuatu proses dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Dan ingat, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membentuk kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, untuk membawa kita menjadi jauh lebih dekat dengan Tuhan. Itu renungan kita pada minggu ini. Semoga renungan ini bisa memberkati bagi setiap teman-teman, sahabat-sahabat Reminder for Us yang menonton podcast ini. Sekian renungan kita minggu ini. Sampai ketemu di renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.